يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala Sayyidina Muhammad قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah kajian selapan yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah senantiasa berikan semangat kepada kita untuk ibadah kepada Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah, dan mudah-mudahan insyaallah kelak kita kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Birru, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, dan juga tidak kalah besar adalah nikmat dijadikannya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini Pak Bu tidak bakal tahu kebesaran nikmat dijadikannya umat baginda Rasulullah kecuali nanti di akhirat. Dan akhirat niku jenengan bakal tahu bahwa nikmat dijadikannya umat baginda Rasulullah itu adalah nikmat yang agung. Kenapa Bib? Karena demi Allah surga diharamkan untuk dimasuki oleh Nabi dan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya masuk terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud niki haram melbetan swarga. Kita ndak bahas umatnya Bu. Nabi niku haram untuk masuk ke surga Allah kecuali Nabi kita Muhammad dan kita. Ya muka-muka seperti kita ini Bu, masuk terlebih dahulu sebelum masuk para nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu karena kita dijadikan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkane kadang nabi-nabi niki Pak iri. Kenapa mereka tidak dijadikan umatnya baginda Rasulullah? Bahkan Nabi Musa ketika bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah percakapan yang begitu panjang, Nabi Musa niki dawuh, "Ya Rabb, ya Allah Gusti, inni wajadtu fil alwah, kula niki tingali saya dapatkan di dalam Lauhil Mahfuz ummatan, suatu umat. Hum mereka akhiruna fil khalq, terakhir diciptake as-sabiquna fi dukhulil jannah,
tapi mereka kelak menjadi orang yang awal masuk ke surga. Berdoa Nabi Musa, faj'alhum min ummati, jadikan mereka niki menjadi golongan umatku ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa hum ummatu Muhammad. Hei Musa, niku dudu umatmu, tapi umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling akhir diciptakno, tapi paling awal melebeten swarga. Dan kita niki Pak Bu mayoritas penduduk surga. Dikisahkan penduduk surga niku 120 sof. Niki pirang sof niki? 120 sof penduduk surga niku. 60 sof, setiap sof niku tidak terhitung daripada bilangannya. 60 sofnya itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mayoritas Pak. 2/3 penduduk surga, surga niku bek kali umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Musa juga berkata lagi, ya Allah, inni wajadtu fil alwah, ya Allah, saya juga dapatkan di dalam Lauhil Mahfuz ummatan, suatu umat. Idza hamma bihasanatin falam ya'malha. Ini umat istimewa ya Allah. Ketika mereka niat untuk beramal soleh, kemudian tidak melaksanakan amal soleh tersebut, kataballahu indahu hasanatan kamilah, jenengan wis kasih ini umat satu kebaikan yang sempurna. Niat hadir majelis, lah kok udan gak sida teko. Niate jenengan niku Bu wis entuk satu pahala sempurna. Beda kali umat terdahulu. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Ketika mereka niat untuk beramal soleh, gak diamalki, gak itu apa-apa Bu. Mereka tidak dapat apa-apa. Tapi ini umat mendapatkan khususiyah, diistimewakan oleh Engkau ya Allah. Cukup mereka niat, gak diamal sudah mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Wa idza hamma bihasanatin, ketika mereka niat mengamalkan, fa'amilaha, kemudian mereka amalkan, niat kebaikan diamalki. Niat baca Quran, diwaca Qur'ane. Niat bangun malam tenanan. Niat hadir majlis, semangat hadir majlisnya, hadir beneran. Apa kata Nabi Musa? Kataballahu indahu asra hasanah. Engkau sudah berikan 10 kebaikan. Ila sab'ati mi'ati di'fin. Bahkan kadang engkau lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah. Bahkan dengan hitungan yang tidak terhingga pahalanya ya Allah. Faj'alhum min ummati, jadikan umat yang istimewa ini menjadi golongan umatku ya Allah. Dijawab kali Gusti Allah, ya Musa hum ummata Muhammad. Musa, niku dudu umatmu, niku umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dados Pak jenengan niki baca Al-Qur'an alif lam mim, minimal alif lam mim 30 pahala. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Minim loh niku. Sak titik-titik paling sedikit 10 pahala setiap kebaikan. Bisa bertambah tergantung adab, tergantung akhlak, tergantung tata cara kita ibadah kepada Allah. Jenengan sholat, nggih. Sholat gawe kaos oblong, sana apa mboten? Ya sawahe. Hah? Sholat gak gawe songkok, napa malih ndase botak. Sana apa mboten? Ya sawahe. Jenengan sholat pakai kaos oblong, gak gawe songkok, celana levis, niku sah. Dapat 10 pahala. Tapi kalau jenengan semakin adab,
Jenengan semakin berakhlak, menjaga sopan santun di dalam ibadah kepada Allah. Ya Allah, ya gak pantas rek ngadep presiden klambi ngene wae diusir. Jenengan klambi compang-camping Pak, mari ngono gak jelas sandal jepitan mlebet ten istana presiden. Baru depan pager wis diusir. Berarti lapo? Menghadap presiden. Kok ngene klambine? Ya diusir Pak. Masuk istana presiden, menghadap presiden. Lho niki wong nomor 1 tan Indonesia sing akhlak. Dijaga tata caranya. Gak oleh melebet, lek wis resmi baru, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lho jenengan lek salat pakai gamis, busana muslim, sarungan, songkok, gawe minyak wangi, gawe siwak, wes. Niku pahalane Pak bukan 10 kali lipat lagi. 700 bahkan sampai bilangan yang tidak terhitung. Napa maneh lek wis jenengan niki ikhlas, gak riya, khusyuk, tartil, hudur, bismillahirrahmanirrahim, dimaknani artine fokus ibadah kali Gusti Allah. Wes niku pahalane tambah gak terhitung. Niki termasuk keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Akhirnya Nabi Musa niki iri, enak tenan. Aku ngoyo ibadah pahalane mek siji lho niki cek enake. Doa kepada Allah, ya Allah, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, kalau memang seperti ini nikmatnya dijadikan umat baginda Rasulullah, kekasihmu Muhammad, wis aku gak perlu dadi nabi. Wes gak usah dadi nabi, jadikan aku termasuk golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Lho Nabi Musa nih lho Pak, njaluk tan Gusti Allah supaya menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita ndak pakai minta, sudah terpilih. Lho niki termasuk nikmat sing paling agung. Makanya walaupun kita ini umurnya paling pendek, tapi ndak kalah Pak ten akhirat. Gak usah minder jenengan. Beb, yok nopo umatin Nabi Nuh. Umurnya 1000 tahun, Beb. Umurnya 1000 tahun habis untuk ibadah kepada Allah. Lo bayangno, lek jenengan niki pira umure? 60, 70 wis remek. 70 wis remek. Pak Nabi niku lek wis batesi. Hasadu ummati mabaina sitin wasab'in. Panene umatku niku antara umur 60 sampai 70 tahun. Berarti niku batas enak. Makanya gak usah njaluk ten Gusti Allah. Ya Allah, panjangkan umurku sampai 200 tahun. Api lapo 200 tahun. Kalau Nabi itu sudah menetapkan 70, berarti penake ku mek 70. Di atas 70 gak enak Pak. Nggih, coba sing umur 80 tahun, 90 tahun kayak ono jagung. Keleleken Pak. Lengke. Beb saya mau kawin lagi, umur piro? 100 tahun do. Dikei obat kuat diuntal telu yo gak kuat. Ndak bisa. Kalau sudah di atas 70 itu ndak nikmat. Makanya jangan cuma minta panjang umur, tapi minta barokah di dalam umur. Sing penting 70 tahun, tapi isine setiap bulan hatam Quran. Setiap hari sholawat 1000 kali. Setiap hari sodako. Lho niki wong bajo, insya Allah 70 tahun meninggal, ten akhirat lu enak. Ten barzah niku Pak, jenengan lu enak. Ad-dunya sijnun lil mukmin wal jannah lil kafir. Dunya niki penjarane wong beriman. Suwargane wong kafir. Dalam artian gimana? Sak penak-penake jenengan ten dunya, jenengan niki tetep ten penjara. Jenengan sugih. Nggih, sugih. Omah niku wis kaya istana. Montore niki tumpuk-tumpuk, tetap di penjara Pak. Insya Allah ten barzah luwe enak jenengan.
Begitu pula sengsara-sengsorane wong kafir, nggih. Wong kafir niki sengsara wis. Gak duwe omah, gak duwe duit, tunawisma, nggih. Penyakitan. Ten donya ngomel-ngomel. Ya tetep jenengan niki ten swarga. Makanya pernah dikisahkan, Sayyidina Hasan pernah bertemu dengan salah satu orang Yahudi. Salah satu orang Yahudi cacat. Tubuhnya itu korengan, Pak. Raine ini gak karu-karuan, mancung tapi menjeru. Maksudnya al-PSU. Mulutnya andombleu. Pendek, bau, ireng, kacar-kacir pokoknya. Ketemu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ganteng, Pak. Menggunakan pakaian yang kebetulan bagus. Menaiki kuda yang gagah. Wah. Akhirnya protes niki wong Yahudi. Ya Hasan, Hasan, dusta, bohong, goro, kamu punya kakek. Bohong kakek kamu Muhammad. Yang mereka katakan bahwa kakek kamu tidak pernah bohong. Saya membuktikan ternyata kakek kamu sekarang bohong. Bingung Sayyidina Hasan. Kenapa engkau berkata seperti itu? Iya. Kakek kamu Nabi Muhammad pernah berkata, ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannah lil kafir. Dunia niki penjarane wong beriman, surgane wong kafir. Tapi kalau saya bandingkan keadaanku dengan keadaanmu, seakan-akan engkau berada di surga, aku yang di penjara. Lho kowe sing enak kok, ganteng, mancung, bersih putih, tubuhmu mulus, menggunakan pakaian yang mahal, kendaraanmu kuda gagah. Lho kula omah gak duwe. Saya yang di penjara, engkau yang di surga. Tersenyum Sayyidina Hasan. Seraya berkata, Pak, sak nikmat-nikmati kula ten donya, nggih, tetap saya ini ukurannya di penjara. Kenapa? Dibanding dengan apa yang Allah siapkan nanti di akhirat. Walaupun saya dilimpahkan dengan rezeki sebanyak ini, tetap saya ini di penjara. Kenapa? Karena Allah siapkan nikmat yang jauh lebih besar daripada apa yang saya rasakan sekarang. Begitu pula sak hebat-hebate deritamu tentunya, kowe gak duwe omah, raimu ya gak karu-karuan, kowe gak duwe duit, tetap kamu di surga. Saiki kowe niki tenikmat di surga. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan siksa yang Allah siapkan nanti di neraka, kamu bakal merasakan bahwa kamu sekarang di surga Allah Subhanahu wa taala. Kowe luwih parah engko ten akhirat. Oleh karena itu, ojo cuma njaluk dawa umur, tapi njaluk barokah umur. Lu bayangkan, Bu, umat Nabi Nuh niki 1000 tahun uripe ibadah. Bu, umat Nabi Nuh itu gak ono fasilitas yang mengajak lalai. Gak ono bravo. Kadang ibu-ibu iki gak belonjo, yang penting nak bravo. Melaku-melaku. Lho nggih. Bu, zaman Nabi Nuh gak ono niki setan gepeng. Lho nggih, dadi napa? Seluruh waktunya itu habis untuk ibadah. Sedikit-sedikit mereka baca Al-Quran mereka, zikir, ibadah, qiyamul lail. Kenapa? Tidak ada fasilitas yang mengajak mereka untuk lalai. Ape metu nak endi Pak padang pasir kabeh. Ape metu nak endi mlaku gak ono sepeda motor, gak ono motor. Lho sakniki niki kita ini sudah umurnya pendek, terus banyak fasilitas yang mengajarkan kita untuk lalai kepada Allah. Minggu ini melaku-melaku ten alun-alun, ini pirang jam niku. Itu dibuang sudah berapa jam. Kok kadang nganggur-nganggur numpak motor nak Surabaya. Engkau nganggur-nganggur nak Blitar. Lah apa nak Blitar? Tuku pecel.
Lho nggih, saya punya teman, ndak saya sebut takut kenal jenengan. Beb, saya ke Blitar, ngapain Ji? Beli pecel. Setelah itu balik. La ilaha illallah. Lha lapo mbelani nak Blitar tuku pecel? Di alun-alun lho ono pecel Blitar. Padha Blitari cuma beda tempat aja. Lho kadang orang niki ono montor ae mlaku-mlaku. Belum lagi televisi, delok bal-balan. Mau pemalih Piala Dunia, was tambah. Hah? Belum lagi yang punya HP, delok Facebook, delok YouTube, delok, wes gak mari-mari. Apa mana ibu-ibu lek ngerasani, wes. Lek biyen Bu, gak ono sing dirasani. Ya napa? Rumah sama semua, rumah zaman dulu ndak ada rumah tingkat. Sakniki omahe apik-apik, cocok toko maling ngepet iku. Akhirnya habis untuk hal-hal seperti itu. Tapi ojo minder, Pak. Walaupun kita seperti ini keadaannya, demi Allah tetap pahala kita lebih banyak. Kenapa? Yaitu tadi, setiap ibadah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Niku minim. Hadir majelis ilim, dawuh Nabi Muhammad. Hadir majelis ilmu, hudur majelis ilim afdalu min sholati alfi rakaah. Hadirnya jenengan ten majelis ilmu luwih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Lho niki. Jenengan lungguh ten mriki walaupun turu ngorok mulai nggawa ibadah sholat ping 1000 rakaat. Wis hadir duduk bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Selesai majelis pulang loh bawa ibadah sholat 1000 rakaat. Padahal turu. Lho nggih. Belum lagi masuk bulan Ramadan. La ilaha illallah. Bayangkan bulan Ramadan. Pahala wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Diemnya jenengan sudah terhitung tasbih. Meneng tek lho. Wis koyo subhanallah. 30 hari, Pak. Setiap detiknya iku jenengan tasbih. Lho niku mlebet ten rekening pahala jenengan. Tidurnya ibadah, ngorok Pak. Sing banter. Niku wis ibadah. Lho lek turune wae ibadah, napa malah ibadane? Kalau diemnya aja tasbih, apalagi zikirnya. Salat jenengan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Berapa pahala jenengan, Pak? Belum lagi kalau jenengan terpanggil, alhamdulillah Beb, terpanggil menjadi tamu Allah, berangkat haji, berangkat umroh. Mudah-mudahan insya Allah haji umroh kabeh insya Allah. Sholat di sana, ibadah di sana, tan Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Makanya wis berangkat Bu, ojo sholat di hotel. Ojo ngelek hotel sing enak. Apa tambah enak turune jenengan. Ini hotel gak apa-apa, lek perlu kos-kosan gak apa-apa. Kenapa? Karena kita nanti bakal hidupnya banyak ten Masjidil Haram. Lho wis enak hotele lha apa, Bu? Mending duweke disodakokno ten mriku. 2000 wong Indonesia niku paling seneng sedekah kali wong nyapu-nyapu niku. Makanya saya akui luar biasa Indonesia ini. Seneng sedekah, ya seneng belanja. Nih, Beb saya nanti mau belanja Beb. Ya wis, tolong diantarkan. Oh gak usah Bu. Gak usah Bu. Wis sampai nak pasar ngomong bahasa Indonesia. Kok bisa Beb? Loh iya. Itu di lorong Madinah. Di lorong toko-toko Madinah, toko-toko ten Mekah iku iso bahasa Indonesia kabeh. Jokowi 5 real gitu Pak. Bisa bahasa Indonesia semua. Kenapa? Karena yang paling banyak belanja wong Indonesia. Toko niku bek kali wong Indonesia. Jadi mereka itu bisa berbahasa Indonesia. Tawar aja sudah. Tawar. Pakai bahasa Indonesia mereka paham. Gak perlu nggawa ustad sakniki niku. Iya, toko ini wis dadi ustad. Cuma mereka juga senang sodako. Diberangkat
ngasih 5 real sama sing nyapu niku. Wong mis-mis iku dikei 5 real. Lho Bu, 1 real itu aja, 1 real itu 4.000. Kalau jenengan kasih 1 real ten Masjidil Haram, berarti podo kali jenengan ngetokno 400 juta ten Indonesia. Kenapa? Karena setiap ibadah dilipat gandakan menjadi 100.000 kali di. Loh iya. Makanya jangan kaget. Kelak dan akhirat, walaupun ibadah kita sedikit, tapi kita bisa menyaingi mereka yang ahli ibadah daripada umat-umat terdahulu. Beb, tapi kula niki gak ono sangu gawe berangkat haji umroh. Tak kei amalan jenengan. Sing pahalane padha kaya ibadah haji umroh. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajj tamma hajjatuh. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudu. Untuk apa, Beb? Untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Fa ajruhu, dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad, pahalane ka ajril hajj, seperti pahala haji tamma hajjatuh, yang sempurna hajinya. Tapi dengan syarat keluar dari rumah sudah punya wudu. Pak, jenengan tekong griya jenengan nggih sudah berwudu. Datang ke masjid mendapatkan pahala 27 derajat plus mendapatkan pahala haji sempurna. Tapi kalau dari rumah gak duwe wudu, wuduke ten masjid nggih mendapatkan pahala 20 derajat. Wis. Tapi lek jenengan bisa istiqomah dalam keadaan di rumah berangkat wis wonten wuduke, beda Pak. Mengamalkan hadis Nabi. Jenengan mendapatkan pahala haji wa sempurna haji ini. Pak, Bu, sak soge-sogene jenengan nggih. Elingake ngene. Sak soge-sogene jenengan ini cuma bisa berangkat setahun sekali tok haji. Lek ono wong dander ngomong, alhamdulillah Beb, tahun niki kula haji ping 5. Iki wong edan. Lengke, ndak ono. Sekaya-kayanya kita ini hanya mampu berangkat setahun 1 kali haji. Gak ono Pak ceritane setahun bisa 2 kali haji niku. Karena haji niku intine di Arafah. Arafah itu cuma 1 hari. Lho nggih, mangkane Bu, saya wasiat kepada jenengan, ojo tergiur dengan haji badal yang murah. Ayo, siapa yang mau haji badal? 3 juta mawon wis murah meriah, paket promo. Ojo. Gak ono jenenge haji badal 3 juta nih Bu. Haji badal 5 juta ini tidak ada. Akhirnya 1 orang nerima 10 haji. Lo badal niku 1 orang hanya boleh membadali 1 orang. Enggak, 1 orang untuk 10 orang. Lho ini salah siji niki sing sae iki. Nek gak yo gak sah kabeh, buat duit jenengan. Itu pun sampai sana nggih, sak sugih-sugih jenengan hanya cuma bisa 1 kali haji. Sampai sana maaf, kadang belum tentu sah hajinya. Lho nggih, kadang wong Indonesia iki saenake dhewe. Saenake dhewe, sembo gak ngurus manasik-manasikan, sing penting berangkat, nggih, mulai diceluk Pak Kaji. Kopiah ireng berubah menjadi kopiah putih. Wis, iku Indonesia gak ruwet. Lupa maaf Pak, sampean kalau berangkat ke sana ibadah haji, ibadah umroh, gak ono sangu ilmune, iku gak sah. Buat duit jenengan. Lebih bagus duit mang iki lho lebok nonton masjid, niki pasti jariane. Daripada daftar haji, daftar umroh tapi males melok manasik. Jadi jenengan ini kalau mau ibadah haji, ibadah umroh 1 bulan, 2 bulan sebelumnya cari ustadz, yai, ustadz
ajarono aku. Ya apa carane hajiku niki sah. Ajarono kula niki Ustaz, ya apa carane umroh kula niki sah. Ngoten Bu. Wis gak gelem belajar, gak kepingin privat kali Ustaz manasik gak hadir loh. Lu enak niki wis ngamalno hadis iki. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudu, pahalanya seperti pahala haji. Lek setahun Pak, jenengan cuma mampu 1 kali haji, lek jenengan istiqomah ngamel niki berarti sehari 5 kali ibadah haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari jenengan bisa 5 kali mendapatkan pahala haji. Istimewa. Mati Kanjeng Nabi ini, ya istimewa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Man ghada ilal masjid, siapa orang yang pergi datang ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu, ini ki wong tidak niat kecuali belajar kebaikan atau mengamalkan kebaikan. Keluar dari rumah menuju ke masjid tidak niat untuk belajar kebaikan atau mengamalkan kebaikan. Karena ajruhu, maka ada itu pahalanya ka ajril has tamma hijjatuh, seperti pahala haji yang dikatakan sah dan sempurna hajinya. Berangkat dari rumah ke masjid. Nopo tujuane? Belajar pengajian, Beb. Mendengarkan yai nasihat, mendengarkan Habib ceramah. Niku pulang pahala sudah mendapatkan pahala haji sempurna. Asal datangnya niatnya niat baik. Datang ke masjid, lapo niate nyolong sandal, Beb. Sandal kue elek, wah ya siji, Bu. Datang ke sini tidak bertujuan kecuali belajar kebaikan atau mengamalkan kebaikan, niat nyapu masjid. Datang dari rumah jauh-jauh niat berseni masjid. Onten marbotnya masjid siapa? Yang membersihkan masjid siapa? Sini. Pak siapa namanya? Pak Ijo, Parman, Sumijo, wis Haji Sumijo, durung celuk Haji Sumijo sakniki. Kenapa? Karena datangnya tujuannya untuk kebaikan, maka pulang dia sudah mendapatkan pahala haji sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, ini kita diamalno Bu nggih. Yang pertama Pak, jenengan kalau berangkat ke masjid usahakan dari rumah sudah ada wudunya. Yang kedua, kalau datang ke masjid niatkan tujuannya kebaikan atau mengamalkan kebaikan. Niku pahalanya jenengan nikmati nanti di akhirat. Yang ketiga, suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh sahabat yang hidupnya berkecukupan di bawah standar. Mereka niki protes kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dahaba ahli dusur minal amwal bidarajatil ula wan na'imil mukim. Nabi telah mendahului kita, membalap kita. Orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, mereka mendapatkan derajat yang tinggi, kemuliaan yang agung. Protes, Nabi enak wong sugih niki. Mereka niki mengalahkan kita orang yang tidak punya apa-apa. Mereka mengalahkan kita orang yang sederhana. Mereka mengalahkan kita ini orang yang miskin. Mereka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat seperti kita sholat. Kita ingin membalap dari sholat, kita sholat, lu mereka ya sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa seperti kita puasa. Jadi kita ini tidak ada tempat langkah untuk membalap mereka. Walahum fadlun minal amwal.
mereka memiliki keunggulan dari harta. Ya hujjuna biha, yang bisa mereka gunakan untuk haji. Wa ya'tamirun, mereka gunakan untuk umroh. Wa yatasaddaqun, mereka gunakan untuk sedekah. Wa yujahidun, dan mereka gunakan untuk jihad di jalan Allah. Wong haji butuh duit. Loh nggih, orang haji itu butuh uang. Ndak ada. Mau haji reguler ya 60 juta Pak disiapno. Iku jenengan ngantri 35 tahun. Haji agak cepat bisa, haji plus 100 juta lebih. Sik ngantri 5 sampai 7 tahun. Lu haji plus lu ngantri sakniki. Kepingin cepat lagi, haji plus 300 juta lebih. Tapi kan haji itu panggilan, lo bener memang. Haji itu panggilan. Tapi tetap butuh duit. Pak, saya ini pernah ngisi walimatus safar. Sak derenge berangkat haji diundang walimatus safar. Ada satu orang berangkat haji plus kemarin 360 juta. Wah, luar biasa. Wong niku lek wis semangat yo, duwe akeh dadi cilik. Uang besar jadi kecil. Kenapa? Semangat. Terus ini orang ngomong, alhamdulillah Beb, kemarin itu saya karena begitu kangennya. Ndak kuat Beb. Nunggu sampai Idul Akbar ini, nunggu sampai haji ini gak kuat. Akhirnya Ramadan kemarin sak keluarga saya bawa berangkat umroh. Satu orang 45 juta. Yang berangkat 6 orang. Wah, luar biasa. Saking gak kuati kepingin ziarah Nabi, ndak kuat kangen kali Ka'bah Mekah. 45 juta satu orang, anggap 50 juta sak jajan-jajane, yang berangkat 6 orang. Berapa itu sudah Pak? 300 juta. Haji nih, haji plus 360 juta, 660 juta. Salut, padahal oma sederhana Pak. Rumahnya sederhana. Saya heran, ya Allah. Subhanallah, orang itu memang kalau sudah terpanggil dimampukan oleh Allah. Saya tanya, Pak, jenengan ini kerjanya apa? Kerja sampean ini apa? Enggak ada, Beb, saya cuma jual singkong. Saya cuma jual singkong, jual pohong, Beb. Wah, luar biasa. Tambah yakin ya. Memang ya orang itu kalau sudah terpanggil, yang jual singkong aja bisa berangkat. Yang jual pohong aja bisa berangkat. Tapi tetap gak mlebu di akal. Kok iso dodolan singkong ini haji plus. Sak derenge bahkan berangkat umroh sak rombongan sak keluarga. Mosok Pak, saya sampean jual singkong untuk berangkat haji? Oh enggak Beb. Saya memang keseharian jual singkong. Saya memang keseharian jual pohong, tapi untuk berangkat haji umroh itu saya jual singkong pohong sak tanah-tanane. Kok kabeh wae. Angkan gak mlebu akal. Dalam artian gimana? Banyak Pak orang yang rumahnya mentereng, demi Allah sampai detik ini dia belum berangkat haji. Bahkan sampai detik ini dia belum berangkat umroh. Kenapa? Eman kali duit. Haji niku panggilan. Sing gak mampu bakal dimampukan. Untuk apa? Membuang uangnya. Yo tetep bayar. Gak ono haji gratis niku. Bakal dimampukan, tapi ya keluar uang, kemampuan untuk berpisah dengan dunianya. Loh ini orang, kalau orang pikiran ini dunia Bu, loh eman 600 juta gak bangun rumah apa? Bikin bangun rumah kan enak. Kamar bisa direnovasi, rumah bisa direnovasi, kelihatan kaya di kampungnya. Tapi gak Pak, ditinggal no geng sini.
Ditinggalkan riaknya, keinginan untuk dipuji, dianggap kaya, gak wis. Uang dibuang. Dikeluarkan untuk membuktikan cintanya kepada Allah dan rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Dodol tanah, Pak. Jual tanah, sak tanah-tanah ini pohong singkong niku mang didaftarno gawe berangkat haji, sak derengi sak keluarga kabeh diberangkatno umrah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam artian gimana? Haji niku ya butuh duit. Umrah ya butuh duit. Umrah niki Pak wajib. Walaupun sebagian ulama umrah itu menyatakan sunnah. Tapi indah Imam Syafi'i umroh muktamad niku hukumnya wajib. Jadi kalau jenengan punya uang 200 juta nganggur, gak ada kebutuhan pokok, wajib daftar umroh berangkat. Duh, haji butuh uang, umroh butuh uang, sedekah ya butuh duit. Kula sedekah malam Jumat wae wah. Jihad ya butuh uang. Mereka gunakan untuk beli kuda, pedang, tameng segala macam. Sedangkan kita ya Rasul, kita tidak punya apa-apa. Kita kalah derajatnya sama mereka orang kaya. Tersenyum Nabi Muhammad. Kemudian berkata kepada sahabat, "Ala ukhbirukum bi amrin in akhadtum adraktum man sabaqakum." Gelem gak tak ajari kalian suatu amalan. Tak ajari satu amalan, jika kalian mengamalkan daripada amalan ini, maka kalian bisa membalap yang telah membalap kalian. Niki amalan istimewa. Kalau jenengan amalkan, kalian bisa membalap orang-orang yang kaya. Pahalanya seperti haji, umroh, jihad, dan sedekah di jalan Allah. Walam yudrikum ba'dakum ahadun, dan jika kalian istiqomah wis gak ono sing sok balap. Kalian bakal menjadi orang yang terunggul, teristimewa, termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, sahabat sudah tergiur nih Pak. Wah, alhamdulillah untuk amalan sungguh afdol teko haji, jihad, sedekah dan umroh di jalan Allah. Sahabat niki wis membayangkan ibadah niki abot. Mungkin puasa sak tahun, mungkin mutih gak mangan sego. Niki sahabat niki wis membayangkan ibadah yang berat. Apa kata Nabi Muhammad? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna ba'da kulli sholatin salasa wa salasina marrah. Hendaknya kalian baca tasbih, baca tahmid, baca takbir setiap selesai sholat 33 kali. La ilaha illallah. Pak, amalan ini setiap hari kita laksanakan. Cuma kadang kita tidak tahu fadilahnya. Kita tidak tahu pahalane. Mangkane kadang ngeremekno, sing zikir mek imam tok. Subhanallah. Makmume lah lemes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banter pertama tok. Alhamdulillah. Wis mari. Kalau jenengan baca, niki kudu pas, Pak. Harus 33 kali, gak oleh kurang, gak oleh lebih. Kurang gak entuk pahala haji, umroh, sedekah, jihad jenengan. Lebih ya gak entuk. Lek lebih mek entuk pahala zikir tok. Tidak dapat pahala. Jadi harus fokus. Nggih. Makanya ayo mulai sekarang niku zikir yang kita baca, yang imam baca niku itu semuanya warid keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad. Setiap zikir yang dibaca selesai sholat itu mempunyai manfaat dan pahala masing-masing. Ojo ditinggal, Pak. Mana kelu kula niku sakderenge ten Bojonegoro. Saya kan khidmat di pondok mertua. Kalau sudah imam niku kadang kudu nunyu ae kali santri niki. Subhanallah, mitos jerawat. Subhanallah. Alhamdulillah, jadi kadang santri niki Pak, santri sakniki memang nggih buku wirite niku ana kocone. Jadi kadang ngocong ini. La ilaha illallah. Akhirnya tak terangno niki.
kamu baru saja membuang pahala yang besar di sisi Allah. Seandainya kalian bisa fokus aja 5 menit untuk benar-benar berzikir kepada Allah, kalian sudah mendapatkan pahala jihad, umroh, sedekah, dan haji di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian buang. Subhanallah, setelah mendengar hadis niki semangat. Subhanallah, 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 subhanallah. Dihitung tenanan, Pak. Nah, begitu pula kita. Ayo. Napa malih, yang kita ini maaf-maaf belum terpanggil sampai saat ini. Jangan sampai kita sudah tidak terpanggil untuk melaksanakan fisik haji, tapi kita juga kehilangan ibadah yang sudah disediakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini sing fokus, Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Dihitung. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mari jaluk ten Gusti Allah, ya Allah, alhamdulillah jenengan kasih pahala haji umroh, tinggal tolong jenengan panggil ya Allah untuk benar-benar melaksanakan ibadah haji umroh ngono. Karena dikatakan nggih, doa setelah sholat itu mustajab sebagai balasan atas ibadah sholat, ibadah sing paling wajib. Makanya doa setelah sholat itu mustajab karena sholat niki keramat, Pak. Ibadah sing paling keramat niku napa, Bib? Sembahyang. Oleh karena itu aktivitas setelah sholat dikeramatkan oleh Allah. Usahakan zikir dan tutup dengan doa. Siapa orang yang istiqomah membaca tahmid, takbir, tasbih 33 kali setiap selesai sholat, pahalanya seperti pahala ibadah haji, umroh, sedekah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wis sing terakhir, aja akeh gak diamalno kok. Sampean gak ngamalno tak duakno sandal ilang. Nggih, yang pertama keluar dari rumah dalam keadaan punya wudu. Diamalno niki, Pak. Tolong diamalno. Supaya majelis ini barokah. Yang kedua, usahakan kalau kepingin datang ke masjid niatnya baik. Entah niat mengajarkan kebaikan, guru-guru TPQ ini kira istimewa, belajar. Makanya majelis itu di mana-mana bagus, Bu. Mau majelis di lapangan bagus, majelis ten pondok bagus, alun-alun bagus. Tapi masjid punya sisi positif sendiri. Masjid ini istimewa. Kenapa? Masuk dalam hadis tadi. Orang yang datang niatnya kebaikan, belajar ilmu Nabi, dengarkan ceramah di masjid, pahalanya seperti pahala haji. Yang ketiga, jangan lupa membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil 33 kali setiap selesai sholat. Wis. Yang terakhir, yang keempat. Suatu saat Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabat, saudara. Niki sahabat tanya, ya Rasulullah, ini astahil jihad walam akdir alaih. Ya Rasul, saya ini kepingin jihad. Saya ini kepingin jihad, kepingin melawan orang kafir, kaum-kaum jahiliyah yang durhaka kurang ajar kepadamu. Kulo niki kepingin jihad. Walam akdir alaih, tapi kulo gak mampu. Cacat. Niki wong cacat. Saya kepingin jihad tapi tidak mampu ya Rasulullah, walam akdir alaih. Akhirnya Nabi bertanya balik kepada sahabat ini. Hal baqiya min walidaika ahadun? Apakah masih tersisa salah satu di antara kedua orang tuamu? Abamu ono ora? Atau ibumu seono apa ora? Atau masih ada kedua-duanya? Masih ada ndak orang tuamu? Tanya Nabi Muhammad kepada sahabat tersebut. Bal ya Rasulullah. Jawab sahabat, bapak kula wis sedo. Yang ada tinggal ibu ya Rasulullah. Khas. Qabilillahi fi birriha. Kata Nabi Muhammad, carilah ridha Allah. Carilah pahala yang besar di sisi Allah, kemuliaan dari Allah
di dalam bakti kepada ibumu tersebut. Fa in fa'alta dzalik, jika engkau mengamalkan hal tersebut, fa anta hajin wa mu'tamirun wa mujahidun, maka engkau mendapatkan pahala orang yang haji, orang yang umroh, dan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengan Pak yang masih punya orang tua, selesai daripada majelis ngopi cerita kali wong tua niku pahalane kaya ibadah haji. Jenengan cium tangan cium tangan orang tua lebih afdol daripada mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad niku angel Pak diambungi. Kadang kita harus bayar 100 real, 200 real ben iso ngambung Hajar Aswad. Tapi demi Allah, jenengan cium tangan orang tua atau cium kuburan sebagai tanda rindu, kangen, menyesal atas apa yang pernah kita perbuat. Beb, orang tua saya sudah meninggal, ziarah. Bacakan Yasin, bacakan tahlil, didoakan agar diampuni dosanya, ambungan sebagai tanda, bukan mengambung kuburannya, tapi sebagai bentuk penghormatan, bentuk kasih sayang, bentuk penyesalan, karena mungkin dulu belum maksimal terhadap bakti kepada orang tua kita. Itu lebih afdol daripada mencium Hajar Aswad. Kumpul kali wong tua, Pip saya perantau, sempatkan pulang Pak, atau telepon. Kumpul kali wong tua niki lebih afdol daripada tawaf. Dong. Kita ini Pak paling enak cari ridhone Allah niku bakti kepada wong tua. Lihat, Allah Subhanahu wa taala selalu membarengkan, menyertakan bakti kepada Allah dengan bakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, telah aku tentukan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah taat kepada Allah, apa perintah berikutnya? Wa bil walidaini ihsana. Baktilah, patuhlah, taatlah kepada kedua orang tuamu. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Anishkurli wali walidek. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Aku iki yang memberikan nikmat. Saya berikan kalian nikmat umur, nikmat rezeki halal, nikmat jasmani rohani sempurna. Syukur kepadaku dengan apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Setelah perintah syukur kepada Allah, taat kepada Allah, berikutnya wali walidek. Syukurlah kepada kedua orang tuamu yang mereka ini mengorbankan segala-galanya, tenaga, pikiran, materi, bahkan nyawa kalau diperlukan mereka korbankan agar bisa kita sebagai anak ini tumbuh. Dengan apa Bib? Syukur kepada orang tua, bakti, hormat, taat kepada mereka. Dari dua ayat ini Pak, sahabat Abdullah bin Abbas berkata, nggih, bakti kepada Allah, bakti kepada orang tua, iku amalan satu paket. Wis niki sak paket Pak. Lek jenengan cuma pakai satu, percuma. Bib, saya milih taat kepada Allah, tapi gak bakti kali wong tua, wis rusak. Niki amalan satu paket, gak bisa dipisah. Kalau dipisah, gak sah ibadahnya jenengan. Ini ibadah satu paket. Makanya ada sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ara'aita, ya apa pendapatmu? Idza sholaitu sholawatil khamas, kalau saya sholat 5 waktu sempurna. Wa sumtu Ramadan, saya kerjakan puasa Ramadan. Wa adaitu zakat, saya tunaikan zakat. Wa hajjatul bait, dan bahkan saya sempurnakan Islamku dengan melaksanakan rukun kelima, yaitu haji di Baitullah. Famadali, apa yang saya dapatkan ya Rasulullah? Tanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Langsung dijawab sama Rasulullah. Sahabat, man fa'ala dalika. Sahabat, siapapun yang seperti kamu. Bukan hanya kamu sahabatku. Siapapun di antara umatku yang seperti kamu. Dia istiqomah sholatnya. Dia tunaikan zakatnya. Dia kerjakan Ramadannya. Bahkan dia sempurnakan hajinya.
dengan melaksanakan rukun kelima yaitu haji di Baitullah. Siapapun orang yang seperti ini kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Kelak bakal bersama para nabi, para rasul dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Illah kata Nabi Muhammad kecuali an ya'uqqa walideh. Kecuali jika semasa hidupnya pernah durhaka kepada kedua orang tuanya. Kecuali jika semasa hidupnya pernah menyakiti kedua orang tuanya, maka ibadah yang dia kerjakan, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan lek sholat, poso, haji, wis rukun Islam tok jenengan kerjakan, gak usah sembahyang sunnah, gak usah sodako sunnah, gak usah poso sunnah. Sing wajib-wajib jenengan kerjakno. Istiqomah, bener, tanpa bolong, itu sudah mendapatkan pahala kumpul kali nabi, rasul dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Tapi Pak, lek jenengan durhaka, niki kabeh dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis gak usah ado-ado, Pak. Cukup membuktikan kepada kita sahabat Nabi Muhammad, sahabat Rasulullah Alqamah, Bu. Sampean baca sejarah niku Alqamah. Alqamah niki bukan orang dander. Alqamah ini sahabat Nabi Muhammad. Tapi lihat di akhir umurnya kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terkunci Bu Alqamah niki gak iso ditalkin. Sampai kabar ini datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun tangan sendiri, dipegang kepala Alqamah. Ditalkin la ilaha illallah. Ayo Alqamah baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kaiso Pak. Loh, niki sing nalkin Nabi Muhammad. Dudu Habib Muhammad niki. Niki sing nalkin Nabi Muhammad, sang pemilik syafaat, kekasih Allah. Lelek wis Nabi Muhammad gak iso nyelametno, sapa Pak sing nyelametno? Kalau sudah Rasulullah sudah tidak bisa nyelamatkan, siapa yang mau nyelamatkan di akhirat? Akhirnya bingung Nabi Muhammad, dipanggil istrinya, ditanya, benar kamu suami Alqamah, istri Alqamah? Qal na'am ya Rasulullah. Saya tanya apa dosa Alqamah? Dosane bojomu niki napa? Tidak ada ya Rasul. Alqamah hidupnya ahli ibadah, sholat 5 waktu selalu bersamamu. Bayang no Pak, kita ini tidak pernah sholat 5 waktu di belakang Nabi Muhammad. Lu niki Alqamah 5 waktu di belakang Rasulullah. Hidupnya zikir ya Rasul. Hidupnya senantiasa berzikir, membaca Al-Quran. Malam dia qiyamul lail, siangnya dia puasa. Kata Nabi Muhammad, saya ndak tanya ibadane. Sing kula tangleti niki dosane. Apa dosane niki? Tidak ada ya Rasul. Alqamah tidak pernah berzina. Pak, niki wong gak tahu zina. Alqamah tidak pernah zina ya Rasul. Tidak pernah mabuk, tidak pernah judi, tidak pernah makan uang haram. Gak tahu dosa gede Pak. Hidupnya ahli ibadah. Tapi kalaupun dihitung dosa ya Rasulullah, niki Alqamah gak akur kali ibu ya. Ya niki. Ya, orang tidak pernah zina, tidak pernah mabuk, tidak pernah makan uang haram, tapi gara-gara durhaka sama ibunya. Walaupun ahli sholat di belakang Nabi Muhammad, istiqomah hadir di majelis Rasulullah. Malam dia qiyamul lail, siang dia puasa, tapi lewes durhaka ngapunten Pak, iki engko dhisik niki. Sampai sekarati kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Singkat cerita, dipanggil Ibu Alqamah. Setelah dimaafkan dan diridhoi oleh Ibu Alqamah, dimaafkan dan diridhoi, langsung ditalkin niki Alqamah, ayo kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mudahnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal. Niki Nabi wis marah niki. Mendengar keluh kesah daripada Ibu Alqamah, Nabi wis emosi.
Langsung Nabi memberikan penghormatan terakhir. Niki Alqamah dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Ketika dikubur berdiri Nabi Muhammad. Gak ngenteni ten masjid Pak. Di kuburan tersebut berdiri Rasulullah. Seraya menasehati daripada semua sahabatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ma'syaral muhajirin wal ansor. Wahai kalian para sahabatku kaum muhajir dan ansor. Perhatikan kalian. Man faddala zawjatahu ala walideh fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa orang di antara kalian yang lebih mencintai istrinya daripada ibunya? Yang lebih mencintai hartanya daripada ibunya. Yang lebih mencintai pekerjaannya daripada ibunya. Lebih mencintai yang lain daripada ibunya yang memperjuangkan dia untuk menjadi orang yang sukses seperti ini. Hati-hati kalian. Fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kalian bakal mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malah seluruh malaikat Allah dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pak, maaf niki terjadi. Kita kadang lebih cinta istri kita daripada ibu kita. Istri kita minta pakaian, diberikan yang mahal. Belinya di Bravo, belinya di mall. Kadang di Surabaya, la ilaha illallah, ke Surabaya hanya untuk beli pakaian istri. Ibu kita minta pakaian untuk lebaran setahun sekali. Kita belikan di pasar. 100.000 dapat 3. La ilaha illallah. Istri kita minta makan, kita ajak ke restoran. Kasih makan makanan yang mahal. Tagihannya bahkan sampai ratusan ribu. Giliran orang tua minta sarapan, belikan nasi kuning. Apa ini Pak? Iya. Istri kita minta uang jajan, tak pakai mikir. Langsung kontan dikasih. Orang tua kadang minta biaya makan di rumah. Minta biaya makan di rumah Pak. Kita masih pikir-pikir. Kalaupun ngasih kita kasih sedikit lah. Kadang demi pekerjaan, demi segala-galanya, demi hal-hal yang lain, kita membuang orang tua kita begitu saja. Jangan Pak. Ketahuilah kita bisa pintar. Kita bisa sukses. Jenengan ini bisa punya rumah, bisa punya istri, punya anak, pekerjaannya bagus. Itu karena perjuangan dan doa orang tua. Makanya yang patuh, yang taat, Bu, demi Allah, istri yang soleha itu adalah istri yang membantu suaminya untuk tetap bakti kepada kedua orang tuanya. Jadilah istri-istri seperti itu, surga jenengan. Tapi kalau sudah jenengan menjadi istri yang membuat suami jenengan durhaka kepada kedua orang tuanya, gak bakal enak keluarkan jenengan. Jenengan bakal punya anak, yang anak itu bakal durhaka. Kenapa? Karma. Sebagaimana suami jenengan durhaka kepada orang tuanya, karena sebab jenengan bakal dibalas kali Gusti Allah. Pasti salah satu anak jenengan wonten sing durhaka. Walaupun wali kutub yang dongakno sekalipun, nggih, Bib tak jak ziarah wali songo, ojo wali songo, wali 100. Para nono, sampean samperin niku 100 para aulia. Tapi kalau penyebabnya bukan karena faktor lingkungan. Penyebabnya karena suami jenengan durhaka luar biasa kepada ibunya. 100 wali sekalipun tidak bisa merubah daripada sifat anak Anda. Karena itu adalah hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Niku karma. Oleh karena itu, sing terakhir, ayo kita perbaiki kualitas hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Yang masih hidup, silaturahmi, disamperi, disenangkan di dalam sisa umurnya. Karena dengan senang mereka, insya Allah hidup kita bahagia dunia barzah sampai akhirat. Kita bakal menjadi manusia yang sukses dunia barzah sampai akhirat. Yang sudah meninggal didoakan Pak, ziarah, diziarahi
setiap Jumat. Beb jauh bacakan Yasin tahlil setiap malam Jumat. Niku Pak lihat salaf kita ini sudah ngatur. Lek cedek Jumat niku sunnah diziarahi. Ziarah itu Pak sunnahnya hari Jumat. Nggih, mau ziarah wali, mau ziarah wong tua niku afdhole dina Jumat. Kenapa, Beb? Karena memang kelak kita bakal ziarah nanti di akhirat. Swarga niku Pak ya ana dinane, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad niku ya ada. Cuma bedanya di sana ndak ada malam. Di sana itu penuh dengan cahaya. Jadi kalau perpindahan hari tabir, lek tabir niki ngangkat berarti berpindah menjadi hari berikutnya. Setiap Senin itu kita diantri parcel. Jadi rumah jenengan satu persatu, mudah-mudahan kita ahli surga semuanya insya Allah. Satu persatu ini jenengan digedor kali malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diantri paket yang paling kita senengi di hari itu. Hari Senin itu jenengan kepingin apa? Sebelum minta sudah diantar sama malaikat. Kenapa? Sebagai bentuk hadiah karena kekasih Allah Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap hari Jumat kita niki ziarah, mulai surga yang paling bawah sampai surga yang paling atas. Setiap Jumat kumpul satu, siapa yang kita ziarahi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketemu Allah niki seminggu sekali, hari Jumat. Hari Jumat seminggu sekali, dan itu adalah hari yang bakal kita tunggu-tunggu. Yang paling nikmat itu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari Jumat dijadikan hari yang mulia. Jumat kita disunahkan untuk ziarah. Beb tidak bisa ziarah, malam Jumat kifayaan maca tahlil. Wis diatur kali aslafuna soleh, pendahulu-pendahulu kita yang soleh, para ulama wis diatur. Lah iso ziarah, gak iso yo malam Jumat niku kifayaan. Kumpul, kan orang Jawa niku orang yang nulak Masya Allah nggih. Setiap malam Jumat itu kumpul, kadang sa RT nih, kadang sa RW nih, yo kadang dan masjid, maca Yasin, maca tahlil, yang dibacakan Yasin tahlil untuk almarhum arwah orang-orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan yang singkat ini membawa ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi hamba yang mengamalkan ilmu syariat Nabi Muhammad, senantiasa cinta kepada masjid, bertujuan baik ketika datang ke masjid, dan mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan hamba yang istiqomah sholat di masjid sebelumnya sudah dalam keadaan punya wudhu, dan mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa dijadikan hamba yang istiqomah berzikir kepada Allah, khususnya setelah selesai sholat membaca 33 kali daripada tasbih, tahmid, dan takbir kepada Allah. Dan yang terakhir mudah-mudahan kita dijadikan daripada orang-orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, hormat kepada kedua orang tuanya, membahagiakan kedua orang tuanya dunia barzah sampai akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa, niatkan hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan insyaallah seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighana bi asl ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma fir dunubana wastur uyubana tahhir qulubana hasin mughalabana wa afina wa fa'anna wa ala ta'atika wa syukrika ainah wa anbabika fala tatrudna wa akhtim bi salihati amalina ya rahman rahimin. Allahumma zuqna faman nabiyyin wa hafidhal mursalin. Allahumma surah suturna wa qawi hafidhna bi rahmatika rahman rahimin. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.